Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial statistika bersama saya Siti Rahma. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas uji normalitas dengan metode Lilliefors. Yuk kita perkenalan dulu ya. Baik, di sini, uji normalitas adalah langkah awal dalam analisis statistik. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berasal dari distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Lilliefors, yang merupakan pengembangan dari uji Kolmogorov-Smirnov. Bedanya, Lilliefors tidak memerlukan kita mengetahui nilai rata-rata atau standar deviasi dari populasi. Metode ini cocok digunakan saat data kita hanya berasal dari sampel kecil. Tujuan dari uji Lilliefors adalah untuk memastikan apakah suatu data berasal dari distribusi normal atau tidak. Uji ini sangat berguna terutama ketika nilai rata-rata dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Oleh karena itu, metode ini ideal digunakan pada sampel kecil seperti dalam penelitian skripsi atau eksperimen terbatas. Adapun rumus utama dalam uji Lilliefors adalah D sama dengan maksimum dari nilai mutlak F0i dikurang dengan Fz. Adapun penjelasannya, F0i adalah distribusi kumulatif empiris dihitung dengan rumus F0i sama dengan I per N. Fz adalah distribusi kumulatif teoritis dari nilai Z diambil dari tabel distribusi normal. Untuk mendapatkan nilai dari distribusi normal atau Fz, kamu tidak perlu menggunakan SPSS, karena bisa dihitung secara manual pakai tabel Z, atau pakai Excel, atau kamu juga bisa menggunakan kalkulator online. Di sini adalah langkah-langkah untuk melakukan uji Lilliefors. Yang pertama, urutkan data dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Yang kedua, hitung rata-rata dan standar deviasi dari data. Yang ketiga, ubah setiap data ke dalam Z-score dengan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Yang keempat, menggunakan tabel distribusi normal untuk mencari nilai Fz. Yang kelima, hitung F0i sama dengan I per N, yaitu distribusi empiris. Yang keenam, hitung selisih mutlak, nilai mutlak dari F0i dikurang dari Fz. Yang ketujuh, ambil nilai maksimum dari semua selisih tersebut, kemudian dihitung sebagai D hitung. Yang terakhir, bandingkan D hitung dengan D tabel. Jika D hitung lebih kecil daripada D tabel, maka data berdistribusi normal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui data sebanyak 7 nilai, yaitu 10, 12, 14, 15, 18, 20, dan 25. Di sini kita diminta untuk melakukan uji normalitas menggunakan metode Lilliefors terhadap data ini. Mari kita selesaikan langkah demi langkah. Langkah yang pertama, kita urutkan data mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 10, 12, 14, 15, 18, 20, dan 25. Kemudian kita hitung rata-ratanya, yaitu hasilnya 16,29. Lalu standar deviasi dari data ini adalah 5,25. Sekarang kita hitung nilai Z-score untuk tiap data menggunakan rumus Z sama dengan X kurang 16,29 per 5,29. Adapun untuk contoh perhitungannya, misalnya kita mengambil data yang 10 untuk nilai yang terkecilnya, yaitu nilai X-nya 10, dengan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Z sama dengan 10 dikurang 16,29 per 5,29 dengan hasil min 1,19.
Dan juga nilai FZ-nya kita cari di distribusi normal, di tabel distribusi normal. Jadi untuk Z hasilnya yaitu -1,19 dan FZ hasilnya yaitu 0,1170. Kemudian setelah kita dapatkan hasil dari FZ, kemudian kita hitung hasil dari F0I untuk data pertama, yaitu yang 10 tadi ya. I sama dengan 1 dan N sama dengan 7. Maka F0I karena tadi 1, jadi F0I sama dengan 1/7, yang sama dengan 0,14. Selanjutnya, kita hitung selisih antara F0 dan Fz. Adapun nilai mutlak dari F0 dikurang Fz sama dengan nilai mutlak dari 0,14 dikurang 0,170. Hasilnya 0,023. Kemudian, lakukan cara yang di atas, yang tadi, untuk semua data. Kemudian, ambil selisih terbesar sebagai dihitung. Setelah seluruh selisih tadi dihitung, kita peroleh nilai maksimum, yaitu D hitung sama dengan 0,077. Selanjutnya, kita bandingkan dengan nilai D tabel. Untuk N sama dengan 7, setelah seluruh selisih dihitung, kita peroleh nilai maksimum, yaitu D hitung sama dengan 0,077. Selanjutnya, kita bandingkan dengan nilai D tabel. Untuk N, 7 dan tingkat signifikan sama dengan 0,05 dan D tabel sama dengan 0,300. Karena D hitung lebih kecil dari D tabel, maka kita menerima H0 dan menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji Lilliefors sangat bermanfaat dalam menganalisis data, terutama saat data berasal dari sampel kecil dan kita tidak mengetahui parameter populasi. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa melakukan uji ini secara manual dan akurat. Sekian penjelasan dari saya tentang uji normalitas dengan metode Lilliefors. Jangan lupa untuk praktik langsung dan gunakan rumus dengan teliti. Jika ada pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.